berempat aja? Iya. Jadi ada namanya Sentral Kristen tapi bukan kebetulan pendirinya orang-orang Kristen. Bapak nggak asing beliau kemarin yang lalu. Apa nama? Melki. Melkianus Oparihi. Iya, iya. PDK. DPC Jakarta Utara. Yang lain-lainnya mohon maaf katanya jadi bergerak visi misinya 3. Pertama kami ucapkan terima kasih atas silaturahmi bentuk kami dari serta dari mana kalimatnya dukungan doakan. Isi ya. Daerah nanti. Doa kami semoga Bapak dan sendiri nama saya ini Purna dari TNI Pak. Kolonel Purnawirawan oleh DPP diperintahkan. Didirikan sejak tahun berapa? 2020 sebenarnya. Covid ya? Waktu itu saya masih aktif berarti. Iya, masih. Kemarin waktu sosialisasi 4 pilar PKS dua-duanya. Siapa? Bapak Nur Wahid sama Mardhani Alisera. Oh, iya. Sahabat. Sahabat. Ya. Terima kasih. Bukan ormas agama, Mbak. Ormas ini aromane. Kristen. Wah. Jadi kami mohon arahan juga baik sekarang dan selanjutnya nanti. Ya, nanti kami yang terbaik ya kami ngawal itu. Pak Robert bisa dampingin di depan. Pak Robert di samping di tengah Pak. Iya di tengah Mbak Sheryl dengan Pak Robert. Aman? Ya. Aman ya ininya? Yang lain boleh belakang. Ya silakan di belakang. Sudah ready aku. Ya, teman-teman, hari ini saya dapat kedatangan tamu dari Sentral Kristen Indonesia ya. Sebelumnya pekan lalu juga ada dari Partai Damai Kasih Bangsa, juga dari teman-teman Kristen juga yang juga bertemu ya. Dan ini hari ini dari Sentral Kristen Indonesia, salah satu ormas yang ada di Jakarta ini, dan dia punya kepengurusan juga secara nasional di pusat ya, dipimpin oleh Pak Robert Haposan Pandiangan ya, yang hari ini bertemu dengan saya. Ya intinya tentu saling tukar pikiran ya, paling tidak kami menginformasikan tentang bagaimana Ridho ke depan di dalam memimpin Jakarta kalau ditakdirkan terpilih ya. Nah tentu sebagaimana yang juga saya sampaikan, kan saya dari PKS dan sudah ada contoh-contoh bagaimana PKS memimpin satu wilayah. Ada Provinsi Sumatera Barat, ada Provinsi Jawa Barat Pak Aher, ya, Sumatera Barat Pak Irwan Prayitno, di NTB ada Pak Zulkifli Mansa. Jadi ya tentu semua ya warga yang ada di wilayahnya pasti akan mendapat perlindungan ya. Karena kami dalam mengambil kebijakan pasti prinsip yang utama adalah keadilan ya. Kemudian yang kedua adalah kepentingan umum, yang ketiga adalah objektif ya. Dan tentu baru peraturan itu yang mendukung. Jadi dan saya pun pernah memimpin Kementerian Pertanian ya, juga bisa tanyakan bagaimana saya memimpin pertanian.
kepada jajaran di Kementerian Pertanian. Jadi semua kita layani secara adil, semua kita layani dengan baik ya, untuk bisa maju bersama lah begitu. Jadi tidak ada diskriminatif ya. Itu intinya sih itu saja supaya dan tadi tentu kami menyampaikan tentang visi misi dan program-programnya. Nanti tambahannya dari Mbak Sheryl. Kira-kira Gimana? program apa saja Pak yang ingin di-highlight dari Ridho dengan diskusi hari ini Pak? Ya salah satunya misalnya terkait dengan DORI kan ya, dana operasional rumah ibadah ya. Dan di samping juga nanti ada kartu ya. Kartu apa namanya Mbak? Pelayan rumah ibadah. Kartu pelayan rumah ibadah. Itu juga untuk mereka-mereka yang terlibat di dalam memakmurkan rumah-rumah ibadah ya. Mereka itu juga ada dapat kartu. Kita kan nanti akan ada banyak kartu kan, ya KCP Plus dan sebagainya yang kemarin-kemarin itu masih tetap kita pertahankan, ya. Bahkan ada tambahan 2, karena nanti ada kartu yatim dan yang satu lagi adalah kartu untuk pelayan rumah ibadah, ya pelayan rumah ibadah. Jadi, nah tapi kartunya nanti nggak banyak, dijadikan satu kartu saja. Jadi mungkin seseorang kalau masuk kategori misalnya dia miskin, ya dia lansia, dia apa misalnya itu masuk nanti kategori dia bisa dapat 4 kartu misalnya. Tapi tetap kartunya cuma 1, tapi pelayanannya dia dapat 4 pelayanan. Ya, seperti itulah yang nanti Kartu kamu. Ya, nah, kartu satunya itu nantinya kata kamu itu Jakarta Maju. Kartu Ya. kamu. Kartu Kamu Jakarta ya, Maju. KAMU ya singkatannya dari kamu Jakarta Maju. Oke, Pak, ini kan salah satunya juga bidang yang dibahas adalah bidang ekonomi kreatif yang dimana berkesinambungan dengan apa yang dibahas dalam debat kemarin yaitu Iya. energi atau pekerjaan untuk generasi Z. Bagaimana nih Pak? Iya, tentu yang dikhawatirkan oleh Gen Z kan tentu saja adalah persoalan pekerjaan ke depan kan. Nah maka itulah yang nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan kepada generasi muda itu, terutama Gen Z itu, kita akan berikan pelatihan kewirausahaan dan juga magang, ya. Apakah magang nanti di perusahaan-perusahaan BUMD yang ada, atau bahkan terus ada yang magang menjadi asisten pribadi gubernur atau wakil gubernur. Ya, itu nanti setiap pekan gantian orang tuh. Jadi ikut nanti bersama-sama supaya mereka juga terbangun ya bagaimana kepemimpinan yang dilakukan oleh gubernur maupun wakil gubernur. Ya. Nanti akan ada pelatihan digital dan non digital. Untuk digital kita akan bikin Jakarta Digital Academy. Dan tentunya juga kita akan membuat pelatihan-pelatihan untuk siap kerja, karena misalnya untuk di sektor las kan nggak mungkin online belajarnya ya. Dan ini juga sudah dilakukan di Jawa Barat, kita akan mengawinkan industri dengan SMK dan juga SMA, dan bukan hanya sekolah negeri, karena kita tahu kan sebenarnya industri itu juga butuh tenaga kerja. Nah nanti juga akan ada super apps untuk website resmi dari Pemprov. Di sana nanti akan ada kita mempertemukan semacam marketplace antara pencari kerja dan pemberi kerja. Jadi semua akan digital, akan kelihatan kualifikasinya apa. Nah ini diharapkan untuk memudahkan dan juga agar tenaga kerja itu apalagi yang baru fresh grade gitu ya, yang baru lulus SMA, SMK tidak tertipu. Karena kan banyak sekarang orang ngakunya agen pemberi kerja ternyata menipu gitu ya. Nah ini kita juga mau minimalisir, kurang lebih seperti itu.